Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awalu an-niyatu, as-sani ghuslu wajhi, as-salisu ghuslu yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mas'un syai'in minar ra'si, al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, as-sadisu al-tartibu. Bab ini menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Al-awalu an-niyatu, yang pertama niat. Apa sih itu niat? Niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Jadi sebelum kita melakukan wudu itu harus diawali dengan niat. Di dalam hadis dikatakan innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesuatu perbuatan itu harus diawali dengan niat. Orang bisa dikatakan mendapatkan pahala berdasarkan apa yang ia niatkan. Dan yang kedua membasuh wajah. Membasuh wajah adalah membasuh mulai dari yang ditumbuhinya rambut ke anak telinga sampai ke bawah dagu. Semua bagian itu harus terkena air. Jadi jika ada sesuatu bagian yang tidak terkena air, maka tidak salah rukun tersebut. As-salisu ghusl yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Membasuh mulai dari ujung jari ke sela-sela jari langsung ke siku, langsung dikembalikan lagi. Diawali dengan tangan kanan dan setelahnya tangan kiri. Ar-rabi'u mas'un syai'in minal ra'si. Dan yang keempat mengusap sebagian kepala. Maksudnya mengusap sebagian kepala adalah mengusap sebagian yang dikatakan anggota kepala. Jika ada perempuan yang rambutnya panjang, ia berwudu, terus ia mengusap sebagian kepalanya di bagian belakang sini, maka tidak salah rukun tersebut, karena bagian belakang sini bukan termasuk bagian yang dianggap kepala. Al-khamisu, yang kelima, ghuslul rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Maksudnya membasuh kaki sampai mata kaki adalah membasuh dari ujung jari kaki sampai mata kaki. Semua itu hukumnya wajib, sedangkan sampai lutut itu hukumnya sunnah. Semua bagian tersebut harus terkena air. As-sadisu al-tartibu. Dan yang keenam atau yang terakhir tertib. Apa sih itu tertib? Tertib adalah tidak mendahulukan atau mengerjakan yang seharusnya diakhirkan. Maksudnya tidak meninggalkan rukun-rukun yang seharusnya pertama dijadikan akhir dan akhir dijadikan yang pertama. Oke, saya lanjut lagi. Faslun an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi wa mahaluha qalbu wa talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha illa ghusl aw li juz'in minal wajhi wal tartibu an la yuqadimu udwin ala udwin. Di sini ada perbedaan. Di sini ada perbedaan tentang niat. Yang tadi bab di atas itu tentang niat, tetapi di situ babnya wudu. Sedangkan di bawah ini adalah bab khusus untuk niat itu sendiri. Niat. An-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Apa sih itu niat?
Niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Adapun tempat niat yaitu di dalam hati, sedangkan mengucapkan dengan lisan itu sunnah. Ini sunnah. Wa mahaluha qalbu wa talaffudu biha sunnatun. Wa waqtuha inda ghusl awwali juz'in minal wajhi. Dan membasuh wajah adalah saat berwudu, bila mengerjakan wudu. Maksudnya tempatnya niat tuh saat berwudu adalah saat membasuh wajah. Wal tartibu an la yuqadamu udwin ala udwin. Dan yang ke tertib adalah tidak mengerjakan anggota wudu atas anggota wudu yang seharusnya diakhirkan. Seperti pertama yang tadi saya jelaskan, tidak mengerjakan rukun terakhir menjadi rukun pertama dijadikan rukun terakhir. Faslun. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Wal qalilu wadunal kullataini wal kasiru kullataini fa aksara. Wa qalilul yatanajasu biwuqu'il an-najasati bihi wa illam taghayyar. Wal ma'u kasiru wa yatanajasu bila idza taghayyara ta'mahu aw lahunahu aw rihuhu. Bab ini menjelaskan tentang air sedikit dan air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kola, sedangkan air banyak adalah air yang mencapai 2 kola atau lebih. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kola. Jika kejatuhan najis, maka air tersebut dihukumi air mutanajis. Sedangkan air banyak, jika kejatuhan najis, maka tidak dihukumi air mutanajis. Jikalau air tersebut berubah bau, rasa, dan warna tersebut. Air juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, air musyammas, sama air mutanajis. Air suci mensucikan adalah air tersebut suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Para alim ulama fikih mengatakan air tersebut adalah air mutlak. Menurut Ibnu Al-Ghazi, ada 7 kategori yang termasuk air suci mensucikan. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air sumur. Yang ketiga, air laut. Yang keempat, air sungai. Yang kelima, mata air. Yang keenam, air salju. Yang ketujuh, air es yang cair. Dan yang kedua, air suci tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan adalah air itu suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya seperti air kelapa, air teh, dan air kopi. Dan yang ketiga, air musyammas. Air musyammas adalah air yang terkena sinar matahari dan wadahnya itu terbuat dari logam, emas, dan lain-lain. Itu termasuk air suci mensucikan tetapi makruh. Jadi itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dan yang keempat, air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang kurang dari 2 kola atau sampai 2 kola atau lebih, tetapi berubah warna, rasa, dan baunya, maka dikatakan air mutanajis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.